Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan yang mulia ini Allah izinkan kita untuk berjumpa kembali, melanjutkan kajian kita, kajian tafsir merujuk kepada tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita berharap kepadanya semata, semoga Allah berkenan memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal saleh, sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepadanya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan memulai tafsir daripada surat An-Nazi'at. Insyaallah kita akan memulai daripada tafsir surat An-Nazi'at setelah sebelumnya kita menyelesaikan tafsir Al-Fatihah serta An-Naba. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai, kita membaca surat ini, ya, beberapa potongan yang ingin kita baca di malam hari ini insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashitati nashta. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yawma tarjufur rajifah. Tatba'uha ar-radifah. Qulubun yawma idhin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. A idza kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idzan
karratun khasirah. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Sampai dengan ayat ini insyaallah, kalaupun nanti kita bisa melampauinya, insyaallah kita akan baca ulang kelanjutannya. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, surat An-Nazi'at, penulis mengatakan tafsir suratin Nazi'at. Ini adalah tafsir tentang surat An-Nazi'at atau tafsir yaitu daripada surat An-Nazi'at, wahya makiyah. Surat ini termasuk surat makiyah. Masih ingat pembahasan makiyah dan madaniyah? Apa bedanya? Makiyah. Apa bedanya makiyah dan madaniyah? Kalau makiyah adalah surat yang Allah turunkan sebelum Nabi hijrah. Adapun madaniyah adalah surat yang Allah turunkan kepada Nabi setelah Nabi berhijrah. Meskipun diturunkannya tidak di Madinah. Meskipun diturunkannya tidak di Madinah. Seperti beberapa ayat dari surat At-Taubah diturunkan di Tabuk. Seperti beberapa ayat dari surat Al-Maidah diturunkan di Mekah. Tapi tetap saja dia disebut dengan surat Madaniyah. Karena diturunkan setelah hijrah. Adapun surat An-Nazi'at, maka surat ini diturunkan di Mekah sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga surat ini adalah surat Makkiyah, dari golongan surat Makkiyah. Dan di antara cirinya, sebagaimana telah kita bahas di muqaddimah dulu-dulu, apa di antara ciri surat Makkiyah? Suratnya itu pendek, padat, jelas, kata-katanya syarat dengan makna. Ini surat Makkiyah. Adapun Madaniyah biasanya panjang, kemudian ayatnya panjang, kemudian tidak singkat padat jelas, tetapi penuh dengan penjabaran. Makkiyah tidak. Makkiyah dia singkat padat jelas. Penulis mengatakan rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta ila qawlihi fa idahum bis-sahirah. Wan nazi'ati gharqa. Dalam terjemahan diterjemahkan apa? Pak? Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan nasyitati nashta. Dan demi malaikat yang apa? Mencabut nyawa dengan lemah lembut. Kemudian wassabihati sabha. Demi malaikat yang wassabiqati sabqa. Demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Fal mudabbirati amra. Kemudian na'am, 5 ayat ini kata Syekh, hadhil iqsamat bil malaikatil kirami wa af'alihim ad-dalati ala kamalin qiyadihim li amrillahi wa isra'ihim fi tanfidhihi. Sumpah-sumpah ini Allah Subhanahu wa taala di dalam 5 ayat ini bersumpah dengan sumpah menggunakan nama atau sifat para malaikat al-kiram yang mulia, wa af'alihim, dan juga pekerjaan-pekerjaan mereka. Jadi malaikat itu pertama punya nama.
Yang kedua, mereka punya sifat. Di antara sifat mereka adalah al-kiram, mulia, baik. Kemudian wa af'alihim, malaikat juga punya pekerjaan. Jadi nggak ada yang nganggur. Malaikat nggak ada yang tenguk-tenguk, mancing sambil ngopi, nggak ada. Malaikat semuanya punya tugas. Semuanya punya tugas dan Allah bersumpah dengan mereka. Ad-dalati ala kamalin qiyadihim. Yang mana ini semua menunjukkan kesempurnaan ketundukan para malaikat li amrillah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa isra'ihim fi tanfidhihi, dan bersegeranya mereka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini mukadimah beliau. Yuhtamalu annal muqsam alaihi al-jaza'u wal ba'tsu. Ada kemungkinan yang ingin Allah sumpahkan di dalam ayat-ayat ini adalah tentang al-jaza' wal ba'ts, hari pembalasan dan hari pembangkitan manusia. Jadi tema surat An-Nazi'at ini tidak jauh dari tema surat An-Naba. Surat An-Naba kemarin tentang hari akhirat. Allah mengingatkan kita tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Kemudian Allah ingatkan tentang hari akhirat. Di dalam surat An-Nazi'at Allah bersumpah dengan para malaikat, sifat dan juga kerjaan mereka. Tentang apa sumpah Allah? Tentang adanya hari dibangkitkannya manusia dan dibalasnya manusia terhadap amal mereka. Ini pendapat yang disebutkan oleh Syekh di sini. Bidalilil ityani bi ahwalil qiyamati ba'da dzalik. Yang menunjukkan hal ini, dalil itu artinya bukti atau petunjuk. Yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ahwal keadaan hari kiamat setelah Allah menyebutkan sumpahnya terhadap para malaikat. Saya ulang lagi. Di 5 ayat pertama Allah bersumpah dengan para malaikat. Sifat mereka, pekerjaan mereka, tugas yang mereka emban. Kemudian setelah itu Allah sebutkan tentang hari kiamat dan juga hari pembalasannya. Wa yuhtamalu annal muqsama alaihi wal muqsama bihi muttahidani wa annahu aqsama 'alal malaikati. Tadi pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh jadi maknanya yang dijadikan untuk sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dan objek yang disumpahi itu sama, yaitu para malaikat sendiri. Saya ulangi lagi. Tadi pendapat yang pertama, Allah bersumpah dengan nama malaikat terhadap terjadinya hari dibangkitkannya manusia dan dibalasnya manusia di hari kiamat kelak. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua yaitu apa? Allah bersumpah dengan malaikat tentang malaikat itu sendiri. Bisa dipahami ya? Jadi ada dua pendapat yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Wa annahu aqsama 'alal malaikati li'annal imana bihim ahadu arkanil imani sittah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat karena iman terhadap para malaikat merupakan salah satu dari rukun iman yang jumlahnya ada 6. Rukun iman jumlahnya ada 6. Salah satu di antaranya adalah beriman kepada para malaikat. Dan tidak jarang di antara kaum muslimin yang ada di negeri kita ini masih salah dalam memahami iman terhadap para malaikat. Kira-kira apa sebabnya? Kira-kira apa sebabnya? Sebabnya sering novi. Apa novi, Pak? Nonton film, nonton TV.
Di film-film, di TV-TV, malaikat digambarkan dengan demikian-demikian. Itu penggambaran manusia. Tidak bisa spesifik sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Padahal tugas kita mengimani para malaikat sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi karena kita tidak mampu untuk memahami itu, yang mampu adalah apa yang divisualisasikan oleh orang-orang tertentu, sehingga itu yang bercokol di dalam benak kita. Nggih napa mboten? Nggih. Pokoknya diarani setan, nah sing terbayang napa? Kuntilanak kali gendruwo. Nek dikabaraken tentang malaikat yang terbayang langsung napa? Ibu peri bersayap putih, ya kan? Manusia bersayap putih, kemudian ada apa namanya? Ada ini loh, yang bulat kayak planet Jupiter itu. Ada seperti itunya. Ini bayangan yang sampai kepada kita. Padahal tidak demikian. Tidak demikian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat karena mereka mengimani mereka adalah salah satu dari rukun iman yang jumlahnya ada 6. Wali anna fi dzikri af'alihim huna ma yatadammanul jazaa alladhi tatawallahu al malaikatu 'indal mauti wa qablahu wa ba'dahu. Dan karena dalam penyebutan perbuatan atau tugas para malaikat di dalam ayat-ayat ini terkandung di dalamnya balasan. Balasan-balasan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya ditunaikan oleh para malaikat fi dzikri af'alihim huna. Indal mauti, ketika seorang hamba meninggal atau sebelumnya atau setelahnya. Ya, jadi supaya kita ingat, wahai manusia, ada makhluk selain kalian, siapa? Yaitu malaikat. Kalau kalian berbuat baik, ini ada malaikat yang ngawasin. Ada raqib, ada atid yang selalu mencatat amaliyah kalian, ucapan kalian. Bahkan hal-hal yang terbenak dalam batin kalian dicatat oleh mereka. Kemudian ketika engkau meninggal, wahai manusia, ingat, ada malaikat yang ditugasi untuk engkau. Ketika nyawamu dicabut, siapa yang mencabut nyawa? Yang mencabut nyawa. Malaikat maut. Malaikat maut, malakul maut. Dia yang akan mencabut nyawa kita. Jadi ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita lari, kemanapun kita pergi, kemanapun kita bersembunyi, dia akan menjumpai kita. Kemudian setelah nyawa kita dicabut, maka akan ada malaikat yang akan membawanya ke langit. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Dibawa ke langit. Kemudian diketokkan pintu langit. Maka penjaga langit bertanya, ini ruhnya siapa? Ruhnya Fulan bin Fulan. Ruhnya Pak A bin Pak B. Kemudian dibukakan pintu langit dan disambut. Oh, ini adalah orang yang baik, anaknya orang baik. Kasih dia kafan, kasih wewangian, kemudian kembali ke kuburnya. Dikembalikan ke liang kuburnya. Di liang kubur ketemu siapa? Sinten? Munkar, Nakir. Ditanya sama Munkar Nakir, bisa menjawab alhamdulillah. Dibentangkan yaitu kenikmatan dari surga sehingga dia bisa melihat tempat duduknya di surga. Ini orang yang baik, orang yang mukmin, roh orang yang baik. Adapun orang yang buruk didatangi malaikat, dicabut nyawanya dengan cara yang kasar. Sebagaimana ayat yang pertama. Kemudian diterima oleh malaikat yang akan membawanya ke langit. Diketokkan pintu langit, ditanya, ini siapa ini? Fulan bin Fulan. Ini adalah roh yang buruk, anak dari orang buruk. Kembalikan dia ke dalam kuburnya.
Dilemparkan dari langit ke dalam kubur, sampai di kubur ditanya oleh Mungkar Nakir, tidak bisa menjawab, kemudian dihamparkan, yaitu pandangannya ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semuanya adalah diantara tugas para malaikat. Setelah itu manusia akan merasakan nikmat di alam kubur dan azab di alam kubur. Dan keduanya ini benar-benar ada. Nikmat kubur itu ada, azab kubur itu juga ada. Setelah itu akan terjadi hari kiamat, lantas malaikat ada yang ditugasi untuk membangunkan seluruh manusia. Mohon maaf, ada seorang malaikat yang ditugaskan untuk mematikan seluruh makhluk. Sinten? Sinten wau? Israel atau Israfil? Yang meniup trompet. Israfil. Ditiuplah trompet tersebut, kemudian semua yang ada mati. Kemudian Allah perintahkan untuk meniup yang kedua kali, kemudian semuanya hidup. Yang sudah mati pun akan kembali keluar dari kuburnya. Ini semua tugas malaikat. Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada malaikat untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita, untuk membantu kita. Coba kalau masing-masing orang itu ditugasi sendiri-sendiri. Ya, kamu matikan dirimu sendiri. Nah, susah. Ya kan? Susah. Kamu naik ke langit sendiri, susah. Ada makhluk Allah yang Allah tugasi, yaitu adalah para malaikat. Nah, ini pendapat yang kedua. Jadi Allah bersumpah dengan nama malaikat untuk para malaikat. Wa annahu aqsama ala al-malaikah li'annal imana bihim ahadu arkanil imani sittah. Faqala wan nazi'ati gharqa, dan demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wa humul malaikatul lati tunazzi'ul arwaha biquwwah. Ini tafsirnya sama. Itu mereka adalah para malaikat yang mencabut nyawa dengan kuat, dengan keras. Siapa mereka ini? Disebutkan dalam tafsir lain, allati tastallu arwahal mu'minin, aqsamallahu bil malaikati allati tajzabu arwahal kufar bisyiddatin wa unfin. Malaikat yang mencabut rohnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir, rohnya dicabut dengan kuat, dengan serta-merta, tanpa ada kasih sayang. Wa tughriqu fi naz'iha hatta takhruja ar-ruhu wa tujaza bi 'amaliha. Ya, ini tafsirannya. Ya, nyawanya dicabut sehingga rohnya keluar, kemudian diberikan balasan. Wan nasyitati nashta wa hiyal malaikatu aidan tajtazibu al-arwaha biquwwatin wa nasyat. Aw anna an-nasyata yakunu li arwahil mu'minin wan naz'a li arwahil kuffar. Yang kedua ini juga malaikat yang kerjaannya juga mencabut ruh dengan nasyat, dengan semangat. Namun beda. Yang tadi dengan kuat itu adalah untuk orang kafir, adapun yang dengan yaitu kegembiraan atau dengan nasyat itu adalah untuk orang mukmin. Wasabihati ay al-mutaraddidati fil hawa'i su'udan wa nuzulan. As-sabihati mereka adalah para malaikat yang bolak-balik di udara. Dia mondar-mandir, munggah mudun, naik turun. Ya, dia naik turun. Su'udan naik, wa nuzulan turun. Wasabihati sabha fassabiqati sabqa li ghairiha sabqan. Ada pula malaikat yang ya dia mendahului selainnya. Ya, saking cepatnya. Fatubadiru li amrillahi wa tasbiqus syayatin fi isalil wahyi ila rasulillahi
li'alla tastariqahu. As-sabiqati sabqa, yaitu adalah malaikat yang bersegera menunaikan perintah Allah. Ketika ada perintah Allah, wahyu dari Allah, dia bersegera supaya dia bisa membalap para syaitan untuk menyampaikan wahyu kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Li'alla tastariquhu, li'alla tastariquhu, supaya syaitan tidak mencuri wahyu tersebut. Jadi sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, yang namanya syaitan, mereka itu tumpuk undung. Tumpuk undung ini kenapa? Saling panggul-panggulan, kayak orang panjat pinang itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka ingin mencuri dengar, nguping wahyu dari langit. Dan Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya adalah al-kalam. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam, maha berbicara. Mazala mutakalliman wala yazalu mutakalliman. Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbicara. Mata sya'a wa bima sya'a, dengan kapanpun dan dengan apapun. Jadi yang namanya firman Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah berhenti sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha berbicara, Allah Maha berfirman. Jadi firman Allah itu tidak terbatas hanya kepada nabi dan rasul. Ini adalah akidah Ahlussunnah. Ya, jadi Allah tidak berfirman kemudian jadi Al-Qur'an diterima oleh Rasulullah SAW, kemudian Allah diam. Tidak. Allah berfirman dari dahulu sampai diutusnya Nabi, sampai sekarang ini, sampai nanti kelak. Buktinya apa? Banyak sekali buktinya. Buktinya sangat banyak sekali, baik dari hadis ataupun dari ayat-ayat Al-Quran. Nanti ketika di surga Allah akan menyambut kita. Nanti di surga Allah akan menyingkap dan mengatakan, maukah kalian saya tambahkan kenikmatan yang lebih daripada surga ini, sebagaimana hadis yang sering kita baca. Allah senantiasa berfirman. Nah, ini syaitan, di antara kerjaan mereka, namanya syaitan kurang kerjaan, mereka saling panggul-panggulan sampai ke langit. Apa yang mereka lakukan? Mereka ingin nguping. Mereka ingin mencuri dengar firman Allah Subhanahu wa taala, perintah yang Allah tujukan kepada para malaikatnya. Sehingga ketika sampai di atas, ada di antara mereka yang tersambar syihab. Apa syihab? Meteor. Nah, ini orang kita kalau ada meteor jatuh malah ngapain? Malah ngapain, Pak? Kenapa jenenge sing terkenal itu? Komet. Kenapa jenenge sing paling terkenal? Supaya la ilaha illallah. Dalam? Ada satu nama yang terkenal. Komet apa? Saya lupa. Kalau ada komet jatuh, bintang jatuh malah dongo, mustajab. Mustajab dari mana? Itu adalah yaitu syihab, meteor yang Allah lemparkan kepada para setan yang sedang mencuri dengar. Di antara mereka ada yang kena meteor tersebut. Di antara mereka ada yang berhasil mendengar atau mencuri dengar dari para malaikat. Jadi Allah berfirman, kemudian para malaikat pingsan semua. Yang pertama kali mengangkat kepala adalah Jibril. Ketika Jibril bangun, maka malaikat yang lain pun terbangun. Lalu mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang telah diwahyukan, difirmankan oleh Rabbmu? Qalul haq. Maka Jibril menjawab, Allah berfirman dengan al-haq, kebenaran. Tidak ada yang batil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dari apa yang sampai kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada malaikat selainnya. Nah, setan ini mencuri-curi. Allah menugaskan atau memerintahkan apa? Dia dengar, Allah memerintahkan supaya yaitu Pak Fulan menikahkan anaknya dengan Fulan. Nah, akhirnya dia datang Pak Fulan, kemudian meramalkan, ya melalui dukun dan seterusnya.
Makanya terkadang dukun itu ada benarnya. Gini mboten? Nggih, ada benarnya. Dari 100 ucapan yang muncul dari dukun, ada satu yang benar. Satu yang benar ini dibenarkan oleh manusia dan dijadikan patokan. Ini diantara tugas malaikat. Mereka ada yang sabiqati sabaqa, berlari cepat dari langit ke bumi dan dari bumi ke langit. Apa tujuannya? Supaya tidak di kuping didengar oleh syaitan, supaya tidak dicuri oleh syaitan. Fal mudabbirati amra, ay al malaikatul ladina ja'alahumullahu yudabbiruna katsiran min umuril alamil ulwi was sufli minal amtari wan nabati wal ashjari wal riyahi wal bihari wal ajinnati wal hayawanati wal jannati wan nari wa ghairi dzalik. Di antara para malaikat pula ada yang mudabbir, yang tugasnya adalah mengatur amron, urusan-urusan. Ya, dia sebagai pengatur. Dia sebagai pengatur. Jadi ada yang tugasnya yang mondar-mandir, melayu, munggah mudun, ada yang tugasnya mencabut nyawa dengan keras, ada yang tugasnya mencabut nyawa dengan lemah lembut, ada yang tugasnya menjaga manusia, ada yang mencatat amalannya dan seterusnya. Ada pula yang tugasnya ngatur. Ngatur apa? Alladzina ja'alahumullahu yudabbiruna katsiran min umuril alam. Mengatur mayoritas urusan alam semesta ini. Baik itu al-alamul alawi atau al-ulwi was-sufli. Baik itu alam yang di atas ataupun yang di bawah. Alam yang di atas ataupun yang di bawah. Minal amtor, diantaranya adalah hujan. Hujan itu di atas atau di bawah? Di atas. Yang ngatur adalah malaikat. Wan nabat, tetumbuhan. Dengan datangnya hujan, ya akan tumbuh tetumbuhan. Wal asjar, pepohonan. Waryah, angin. Wal bihar, laut. Wal ajinnah, janin-janin. Yang ngatur adalah malaikat. Wal hayawanat, hewan-hewan. Wal jannah, surga. Wan nar, neraka. Wa ghairi dzalik, dan selainnya. Semua yang ngatur adalah malaikat dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak manusia. Sudah ada makhluk yang Allah ciptakan untuk ngurusi manusia, untuk membantu manusia. Tidak perlu kita datangkan pawang hujan. Untuk apa? Untuk menolak hujan atau mendatangkan hujan? Untuk mendatangkan hujan atau menolak hujan? Untuk menolak hujan. Ya, mohon maaf, ngempet pipis 2 hari saja nggak mampu. Gimana mau ngempet hujan? Dia sendiri ngempet pipisnya saja tidak mampu. Gimana mau mengempet atau menunda hujan? Tentunya lebih tidak mungkin lagi. Atau mendatangkan orang yang bisa mendatangkan hujan. Sulit. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya Allah kirimkan, Allah utus para malaikat untuk mengatur, mengurus itu semua. Ayat yang berikutnya, ayat ke-6 sampai 9, yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah wa hiya qiyamus saa'ah. Tatba'uha ar-radifah ay ar-rajfatul ukhra allati tardufuha wa ta'ti taluha. Yauma tarjufur rajifah. Apa artinya yauma tarjufur rajifah? Yauma tahtazul ardu 'inda nafkhatil ula. Yauma tarjufur rajifah
hari di mana bumi itu bergetar, bukan hanya bergetar, berguncang ketika ditiupkan tiupan yang pertama. Tiupan apa orang kita bilang trompet sangkakala. Ketika Israfil meniupkan trompet yang pertama kali, maka bumi bergoncang. Yauma tarjufur rajifah wa hiya qiyamus saah. Dan dikala itu terjadinya hari kiamat. Siapa yang ingin menjadi saksi terjadinya hari kiamat dalam keadaan hidup? Ya, jangan mau. Karena hari kiamat tidak akan terjadi kecuali di tengah-tengah umat yang buruk. Di akhir zaman kelak tidak akan dikenal Islam kecuali hanya nama saja. Jangankan di hari kiamat kelak, di hari akhir kelak. Di hari ini saja banyak orang yang tidak kenal Islam kecuali hanya nama. Nas'alullah salamul afiyah. Orang-orang sekitar kita hanya kenal Islam namanya saja. Isinya Islam tidak tahu. Isinya Islam tidak tahu. Bagaimana nanti di hari kiamat kelak? Di hari akhir kelak tentu lebih parah. Tentu lebih parah. Orang yang sholat, mohon maaf, mabuk-mabukan. Sholatnya ajeg ning abu mabuke nggih ajeg. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Wonten? Sing putih tiang. Wonten. Ada. Nauzubillahi min dzalik. Jadi hanya tahu Islam ku sing penting Jumatan. Islam ku sing penting sholat. Hanya tahu semacam itu. Ini di hari kita sekarang. Tentu hari akhir kelak lebih parah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah menjaga kita. Amin. Nam yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Tatba'uha ar-radifah. Tatba'u hadhihi nafqatu nafqatun tsaniyah. Di dalam tafsir yang lain disebutkan tiupan yang pertama diikuti dengan tiupan yang kedua. Setelah trompet sangkakala ditiup untuk pertama kalinya, setelah itu diikuti dengan tiupan yang kedua kalinya. Ai ar-rajfatul ukhra allati tardufuha wa ta'ti taluha. Ya, maknanya sama. Dalam bahasa kita sama, terjemahan seperti itu. Nggih. Setelah ditiup yang pertama kali, maka diikuti trompet atau tiupan trompet yang kedua kali. Qulubu yauma idzi wajifah. Seluruh hati di hari itu wajifah, ay munza'ijah min syiddati ma tara wa tasma'. Seluruh hati dirundung ketakutan disebabkan karena syiddati ma tara wa tasma'. Dahsyatnya apa yang dia lihat dan dia dengar. Semua hati ketakutan. Tidak ada yang bisa merasakan tenang. Tidak ada yang bisa merasakan ketenangan. Qulubul kafirin wal fasiqin fi dzalikal yaumi khaifah. Dalam tafsir lain disebutkan demikian. Hati orang kafir dan hati orang-orang fasik di hari itu mereka dirundung ketakutan. Ini tafsir yang lain menyebutkan demikian. Adapun tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menyebutkan umum. Seluruh hati akan dirundung rasa takut. Absaruha khashi'ah. Pandangan mata mereka seluruhnya akan khashi'ah, tertunduk. Dzalilatun haqirun qad malakal qulubuhum al-khawfa wa azhala afidatuhum al-faza'u wa adhala afidatahum al-faza'u wa ghalaba alaihim at-ta'assufu wastawalat alaihim al-hasratu.
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan sedikit. Tatba'uha ar-radifah ay ar-radifatul ukhra allati tardufuha. Qulubu yawma idhi wajifah absaruha khashi'ah. Absaruha khashi'ah. Pandangan mata mereka akan tertunduk. Dzalilah, ya rendah, haqirah sama. Qad malaka qulubuhum al-khawf. Hati mereka, hati manusia seluruhnya akan dipenuhi dengan rasa takut. Wa adhala afidatahum al-faza'. Afidah, ya sama, hati mereka akan dipenuhi dengan rasa takut. Ini bahasa Arab. Dia biasanya punya dua ungkapan yang maknanya beda, tapi dalam bahasa kita maknanya sama. Ya, sulit untuk diterjemahkan dengan ungkapan lain. Ya, perasaan mereka ini dipenuhi dengan kegoncangan, takut. Wa ghalaba 'alaihim at-ta'assufu wastawalat 'alaihim al-hasrah. Ya, mereka terkalahkan dengan kepanikan. Pokoknya luar biasa, tidak bisa digambarkan. Yaquluna a'idza kunna 'idzaman nakhirah. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Mereka mengatakan, apakah kami benar-benar akan dikembalikan fil hafirah? Padahal kami sudah di dalam kuburan, sudah di dalam liang kubur. Maknanya, ay al-kufar fid dunya ala wajhi at-takdzib. Orang-orang kafir ketika di dunia, mereka mengatakan dengan gaya bahasa yang dibarengi dengan pengingkaran. Ucapan mereka ya penuh dengan pengingkaran. Mereka mengatakan a'idza kunna 'idzaman nakhirah. Apakah kalau kami nanti sudah jadi tulang belulang yang hancur lebur, kami akan dikembalikan? Ini orang-orang kufar. Mereka tidak mengimani adanya hari pembangkitan manusia. Manusia akan dibangkitkan. Mereka mungkin ada sebagian mereka meyakini bahwa kami akan masuk surga, heaven. Mereka meyakini ada surga, tapi yang masuk hanya rohnya saja, jasadnya tidak. Adapun kita kaum mukminin, kita akan dibangkitkan jasad kita. Jasad kita akan dibangkitkan. Meskipun sudah menjadi tulang belulang, akan dirangkai ulang. Kemudian diberdirikan tegak sebagaimana dahulu hidup. Dengan apa? Dengan trompet atau dengan tiupan trompet yang kedua. Ya, tiupan yang pertama, semua makhluk dimatikan. Kemudian tiupan yang kedua, semua makhluk dihidupkan seperti sedia kala ketika dahulu mereka hidup. Maka orang-orang kafir, mereka bertanya, a'idza kunna 'idzaman nakhirah. Apakah iya kami akan dibangkitkan padahal kami sudah jadi tulang belulang yang hancur lebur? Ai baliyatan fattatan. Ya, hancur lebur. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka mengatakan, kalau demikian keadaannya, maka itu adalah pengembalian yang rugi. Maksudnya apa? Istab'adu ayyab'athahumullahu wa yu'idahum ba'dama kanu 'idzaman nakhirah. Jahlan minhum biqudratillahi wa tajriyan alaihi. Mereka merasa gak mungkin, istab'adu, merasa jauh. Kayaknya gak mungkin. Ya, kayaknya nggak mungkin Allah akan membangkitkan mereka. Allah akan mengembalikan mereka setelah mereka menjadi tulang belulang yang hancur. Tentu ini semua disebabkan karena jahlan minhum biqudratillah. Karena mereka bodoh, mereka tidak tahu, tidak faham terhadap takdir Allah. Terhadap kudrah Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu. Jangankan kalian wahai orang-orang kafir yang telah jadi tulang belulang, kalian yang dulunya tidak ada saja Allah Maha
mampu untuk mewujudkannya. Ya atau tidak? Sekarang kita buat apa barang yang belum ada. Ya, kita membuat layar ini. Kalau nggak ada contohnya, sulit nggak? Kita masang layar sudah. Kita masang layar. Kalau ada contohnya, mudah. Tapi kalau nggak ada contohnya, nggak ada tutorialnya, lebih susah kan? Lebih susah. Menciptakan untuk pertama kali, atau menemukan dalam ranah manusia, menemukan untuk pertama kali, ini lebih sulit dibandingkan hanya melengkapi atau mengulangi dengan penyempurnaan. Ini logika manusia. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih dari itu semua. Allah menciptakan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, apalagi hanya mengulangi kembali. Meskipun sudah hancur lebur, tapi orang-orang kafir mereka menganggap itu tidak mungkin dan mustahil. Kenapa demikian? Karena mereka tidak paham terhadap kemahamauan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah fi bayani suhulati hadzal amra atau hadzal amri alaih. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sanggahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan mudahnya hal tersebut, fa innama hiya zajaratu wahidah yunfakhu bis-sur. Napa Pak artinya? Fa innama hiya zajaratu wahidah. Amrul ba'si yasirun. Fa innama hiya sayhatun wahidah minal malaki al-muwakkali bin nafkhi. Perkara mengembalikan manusia itu adalah perkara yang mudah. Hanya dengan satu tiupan yang dilakukan oleh malaikat yang diberi tugas untuk itu. Ya, sepele bagi Allah Subhanahu wa taala. Faidal khalaiqu kulluhum bisahirah. Ketika ditiupkan untuk kedua kali, seluruh makhluk mereka akan bangun. Sahirah itu terbelalak. Terbelalak niku napa basa Jawa nih? Jenggelak. Nggih. Mendelik. Semuanya terbangun. Semuanya terbangun. Ai ala wajhil ardi qiyamun yanzurun. Mereka akan terbangun di atas muka bumi berdiri dengan keadaan melihat. Ini manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan tiupan trompet sangkakala yang kedua. Ya, jadi peniupan sangkakala ada dua kali. Tiupan yang pertama seluruh makhluk mati, tiupan yang kedua seluruh makhluk bangkit. Meskipun dia sudah dikuburkan beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun. Jangan tanya tentang dinosaurus. Itu bukan pembahasan kita. Ya. Kalau tanya Nabi Adam berarti bangkit. Bangkit. Buktinya apa? Buktinya di padang mahsyar akan ada yang namanya syafaatul uzma. Syafaat yang agung yang hanya Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kisahnya? Secara singkat manusia mendatangi Nabi Adam. Nabi Adam minta uzur nggak bisa. Mendatangi Nabi Nuh nggak bisa. Semuanya ada. Semuanya Allah bangkitkan dan Allah kumpulkan di padang mahsyar. Fa jama'ahumullahu wa yaqdi bainahum bihukmihil adli. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka semua dan Allah akan putuskan perkara yang ada di antara mereka dengan hukum Allah yang adil. Wa yujazihim. Setelah itu Allah akan berikan balasannya. Wallahu taala alamu bisawab. Ini yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.